Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Intan. Baik, kali ini saya mau membaca modul. Kebetulan kalau saya membaca modul sendirian kadang suka boring gitu, guys. Jadi alangkah baiknya Intan rekam seperti ini, jadi biar sama-sama kita membaca. Oke, jadi biar terekam juga lah, ada history gitu ya. Oke, kita mau baca modul perkuliahan tentang akuntansi berbasis komputer. Pandangan umum tentang software akuntansi Accurate 5. Sebenarnya gue baru dengar, Sebenarnya saya baru dengar akuntansi Accurate 5 ini ya. Biasanya sih saya pakai aplikasi Sahir ya di tempat kerja saya. Untuk kali ini di perkuliahan kebetulan kebetulan saya ini baru semester 2 ya. Ini sekarang kita mau diajarin tentang software namanya Accurate 5. Oke, di sini ada abstrak atau tujuan. Kita baca aja langsung. Sistem akuntansi yang terintegrasi dengan semua fitur pada Accurate 5. Siklus akuntansi manual PS lah. Akuntansi manual PS komputerisasi membuat database sederhana beserta profil perusahaan. Mahasiswa mampu menjelaskan sistem akuntansi yang terintegrasi dengan semua fitur pada Accurate 5. Siklus akuntansi manual VS komputerisasi membuat database sederhana beserta profil perusahaan. Baik, lanjut kita ke pembahasan tentang Accurate versi 5. Accurate Accounting Software versi 5 tampil dengan tampilan dan fitur baru yang lebih dinamis, lebih praktis dan lebih interaktif dari Accurate versi 5 dengan tetap mempertahankan sifat utama Accurate, yaitu mudah digunakan, user friendly, dan keakurasian yang tinggi. Accurate 5 memberikan lebih banyak lagi fitur dan keunggulan yang akan membantu Anda menjalankan usaha semakin lebih mudah dan menyenangkan. Accurate 5 terdiri dari modul-modul yang dikemas dalam satu paket yang terdiri dari, yang pertama ada modul pembelian, forecast module. Modul ini terdiri dari formulir permintaan pembelian, forecast requisition form, formulir pesanan pembelian yaitu forecast order form, formulir penerimaan barang received item form, dan formulir faktur pembelian, forecast invoice form. Formulir retur pembelian, forecast return form, dan formulir pembayaran pembelian, forecast payment form. Lanjut ke poin kedua, yaitu modul penjualan, sales module. Modul ini terdiri dari formulir penawaran penjualan, sales quotation form, formulir pesanan penjualan, sales order form, formulir faktur penjualan, sales invoice form, formulir retur penjualan, sales return form, dan formulir penerimaan penjualan yaitu sales receipt form. Lanjut ke yang ketiga, yaitu modul persediaan, inventory module. Modul ini terdiri dari daftar barang dan jasa, list of item, formulir penyesuaian persediaan, inventory adjustment form, formulir pembiayaan pesanan, job costing form, daftar gudang, list of warehouse, formulir grup barang, item grouping form, formulir penyesuaian harga jual, formulir penyesuaian harga jual barang, set selling price adjustment form, dan formulir pindah barang yaitu item transfer form. Modul buku besar, general ledger module. Modul ini terdiri dari daftar akun, list of akun, daftar mata uang, list of currency, informasi perusahaan, company info, formulir bukti jurnal, journal voucher form, proses akhir bulan, period and process, dan laporan keuangan yaitu financial statement. Modul kasbank modul. Modul ini terdiri dari formulir pembayaran, payment form, formulir penerimaan, deposit form, buku bank yaitu bank book, formulir rekonsiliasi bank reconcile form. Sorry guys, bacanya masih agak papetot ya, soalnya baru kali ini sih. Soalnya jarang baca. Ini masih belajar, jadi jangan dibully ya, oke? Lanjut ke yang keenam, modul aktiva tetap, fixed asset module. Modul ini terdiri dari formulir aktiva tetap baru, new fixed asset form,
Daftar tipe aktiva tetap pajak, daftar tipe aktiva tetap pajak, list of fiscal fixed asset type. Daftar tipe aktiva tetap, list of fixed asset type. Daftar aktiva tetap fixed asset list. Modul RMA Return Merchandise Authorization Module. Modul ini terdiri dari formulir RMA, RMA Form, dan formulir RMA Action Form. Yang kedelapan yaitu modul project modul. Modul ini terdiri dari daftar bahan baku, daftar biaya proyek, formulir work, price analysis, formulir proyek, formulir material in usage, formulir project survey, formulir project bill, formulir project ending. Client server. Seiring dengan berkembangnya teknologi komputer, demikian juga perkembangan database mengikutinya. Pada pertengahan tahun 1980, aplikasi database berevolusi menjadi multi-user. Jadi Anda tidak perlu harus pergi ke tempat komputer berada. Anda dapat melakukan input data di mana saja di komputer yang terhubung dengan jaringan internet, LAN atau internet, bersama dengan database yang tersimpan di file server, sehingga semua orang dalam jaringan bisa menjalankan aplikasi yang sama. Sekaligus juga bisa memastikan data untuk semua pengguna sinkron, karena hanya ada satu kopi database yang tersimpan di file server. Dari sudut pandang aplikasi, file database yang berada di file server seakan-akan berada di hard disk lokal. Jika salah satu komputer pengguna memerlukan, misalnya ingin mencari data barang berupa televisi AA, maka aplikasi akan mencari di indeks file. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari indeks, kemudian aplikasi akan menunjukkan tempat di mana informasi mengenai televisi AA bisa didapatkan. Kalau berdasarkan indeks tidak didapatkan data televisi AA, maka aplikasi akan melakukan pencarian sekuensial, membaca rekor demi rekor. Hal ini bukan saja lambat tetapi membebani jaringan dengan network traffic yang besar. Sampai pada tahun 1990, ukuran database yang bertambah besar dan jaringan komputer yang semakin besar mulai merevolusi aplikasi database multi-user bermigrasi ke mode client atau server. Dari perspektif di atas, aplikasi tidak bisa langsung melihat file database, hanya server database-nya saja yang dapat melakukannya. Aplikasi mengerjakan tugas jauh lebih sedikit karena tidak perlu mengindeks database. Proses aplikasi terbagi dua, antara server database dan visi lokal sebagai klien. Antara server database dan visi lokal sebagai klien, aplikasi database dalam lingkungan klien atau server kalau dibandingkan dengan visi dan dalam jaringan LAN, di mana visi dalam jaringan LAN merequest file dari file server, sementara aplikasi klien atau server merequest data dari server database. Sisi klien berupa aplikasi berjalan di visi lokal, sedangkan sisi server berjalan di server database. Masing-masing aktif menjalankan fungsi masing-masing. Berikut alasan-alasan mengapa iQrate mengadopsi teknologi klien atau server. Yaitu fleksibilitas dibandingkan dengan model desktop database terdahulu yang memaksa Anda menggunakan tool tertentu untuk jenis database tertentu pula. Lingkungan klien atau server, ini kenapa ya nyebut R agak-agak gimana gitu. Kita ulang ya. Lingkungan klien atau server memungkinkan Anda untuk memilih beragam tool yang sesuai untuk memberikan solusi yang diperlukan. Jika Anda memerlukan aplikasi yang komplit, Anda bisa menggunakan DLP, Visual Basic, atau berbagai macam tool yang mendukung server database. Ada ya DLP ini waktu SMK, saya pernah belajar tentang membuat database di DLP 7. Baik, lanjut ya. Anda bisa menggunakan tool itu tanpa harus membuang database Anda yang lama. iQrate Accounting Software dibuat dari bahasa program DLP. Nah, ternyata dari DLP, guys. Mengurangi traffic network. Salah satu komponen yang paling mahal dalam sistem jaringan adalah bandwidth. Semakin banyak user di dalam satu jaringan seiring dengan bertambah besarnya database, usaha untuk melindungi dan memaintain bandwidth semakin rumit. Sekelompok besar user yang kebetulan bersama-sama melakukan pencarian dari database yang besar melalui jaringan biasa
bisa membuat sistem jaringan tersebut hang. Migrasi ke lingkungan klien atau server akan mengurangi beban jaringan karena PC klien hanya mengirimkan request for data, sementara server hanya mengirimkan jawaban yang diperlukan saja. Jadi bukan keseluruhan file database yang dikirimkan. Lanjut ke kapasitas. Ukuran maksimum sebuah tabel Paradox adalah 256 MB. Sebuah tabel dalam database klien atau server dinyatakan dalam satuan GB, bukan lagi MB. Perbandingan 1 GB sama dengan 1024 MB. Kecepatan. Dengan tabel yang besar, perbedaan kecepatan pencarian data akan semakin signifikan. Contoh, untuk sebuah pencarian menggunakan Paradox dalam sistem file server yang membutuhkan waktu 2 menit hanya membutuhkan waktu kurang dari 20 detik menggunakan aplikasi berbasis klien atau server. Skalabilitas. Kebanyakan server database bisa berjalan di multiple platform. Novell, SCO, Unix, VAX, Sun, Linux, Windows NT. Sehingga Anda bisa menambah server seiring dengan peningkatan kebutuhan di masa mendatang. Integritas dan keamanan. Salah satu tanggung jawab Departemen MIS atau EDP adalah melindungi harta perusahaan. Dalam hal ini data dari kehilangan atau dipergunakan oleh orang yang tidak berhak adalah sangat sulit dilakukan kalau ada data tersebut berada di divisi lokal masing-masing. Di lain pihak, pengguna end user ingin menggunakan tool yang familiar dengan mereka. Client server memungkinkan kedua belah pihak, MIS dan end user, memenuhi apa yang diinginkan. End user bisa menggunakan tool yang disukai untuk membaca data, sementara MIS bisa melakukan backup keseluruhan dari data dari satu tempat, sekaligus membatasi siapa yang boleh membaca, siapa yang boleh mengubah data. Lanjut ke bisa deprogram. Server database bisa diprogram. Anda bisa menuliskan aturan bisnis dan memprogram di server database sehingga sebuah aturan yang bersifat umum tidak perlu dituliskan kembali di setiap aplikasi yang dibuat. Transaction control. Kemampuan server database mengupdate beberapa tabel sekaligus dan memastikan semuanya sukses terupdate merupakan faktor yang penting bagi aplikasi database yang kompleks. Kalau ada salah satu tabel yang gagal diupdate, maka semua sudah tercatat dari transaksi terakhir harus dibatalkan dan dikembalikan ke posisi semula. Hanya server database yang mempunyai kemampuan seperti itu. Lanjut ya guys, di sini ada siklus akuntansi manual versus komputerisasi. Siklus akuntansi manual. Nah, seperti ini guys, dimulai dari bukti transaksi, lanjut ke jurnal transaksi, setelah itu ke buku besar, dari buku besar ke neraca saldo, bisa juga ada buku bantunya juga ya. Lalu ke jurnal penyesuaian, lalu lagi ke neraca lajur, laporan keuangan, jurnal penutup, jurnal pembalik, lalu terakhir yaitu neraca saldo awal periode. Baik, lanjut ke siklus akuntansi komputerisasi di era globalisasi ini. Sudah banyak digunakan karena pertumbuhan teknologi yang cepat. Seperti namanya, siklus akuntansi ini memang berbasis komputer. Secara garis besar, siklus akuntansi komputerisasi ini lebih memiliki keunggulan dibandingkan sistem manual dalam hal kecepatan, akurasi, dan ketepatan pelaporan hasil. Bisa kita lihat di sini ada proses komputerisasi akuntansi, kegiatan operasional perusahaan, proses komputerisasi akuntansi, kegiatan operasional perusahaan. Oke, bisa dilihat dan diamati ya guys. Lanjut kita baca aja. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa dari kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan data-data yang berbentuk transaksi, yang nantinya data-data ini akan diinput ke dalam komputer. Selanjutnya, dari sistem komputer tersebut akan melakukan prosedur penyimpanan, posting, dan perhitungan yang sudah terprogram di dalam komputer tersebut. Dari pengolahan data-data ini akan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menyusun laporan-laporan keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.
Lanjut, untuk membuat database sederhana beserta profil perusahaan. Membuat database baru. Database baru dapat dibuat dengan dua kemungkinan, yaitu dibuat di lokal di dalam hard disk PC sendiri atau diletakkan di dalam PC orang lain atau server remote gitu ya. Membuat database baru di komputer lokal. Sebelum membuat database di komputer lokal, pastikan dulu Firebird dan program iQrate di komputer tersebut telah terinstall dengan baik. Berikut ini langkah yang dapat Anda lakukan untuk membuat database baru di komputer lokal. Di dalam hard disk PC sendiri, buka program iQrate dengan cara klik tombol Start, program ALS, program CPSoft iQrate versi 5, atau klik icon Accurate yang terdapat pada desktop komputer Anda. Pada tampilan Welcome to Accurate, klik tombol Create New Company. Nah, seperti ini ya guys tampilannya. Oke, baik, lanjut yang keempat, yaitu setelah Anda mengklik tombol Create New Company yang terdapat pada tampilan Welcome to Accurate, langkah selanjutnya yaitu yang dapat Anda lakukan adalah mengklik checkbox lokal yang terdapat pada form Create Database. Langkah selanjutnya, klik tombol ellipsis, lalu pilih folder tempat data akan diletakkan. Kemudian ketikkan nama file dengan eksistensi GDB, lalu klik tombol Create dan OK. Tunggu beberapa saat sampai proses pembuatan database selesai dilakukan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di berikut ini. Seperti ini ya guys. Oke. Nah, di sini guys. Oke. Setelah proses pembuatan database iQrate selesai dilakukan, langkah selanjutnya Anda dapat login untuk masuk ke dalam database tersebut dengan user, IDR, dan password supervisor. Password tidak membedakan huruf kecil maupun huruf besar. Membuat database baru di komputer lain remote. Jika Anda menjalankan iQrate dari komputer A dan ingin membuat database baru di komputer B. Sebagai komputer server, Anda harus tahu berapa nomor IP address atau nama komputer. Komputer name dari komputer B sebagai komputer server. Sebelum membuat database secara remote, pastikan komputer klien komputer A dan komputer server komputer B telah terkoneksi dengan baik. Berikut ini langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk membuat database secara remote. Buka program iQrate dengan cara mengklik tombol Start, program ALS, program CPSoft iQrate versi 5, atau klik icon iQrate yang terdapat pada desktop komputer Anda. Pada tampilan Welcome to iQrate, klik tombol Create New Company. Tidak jauh seperti yang tadi ya guys. Yang pertama, setelah Anda mengklik tombol Create New Company yang terdapat pada tampilan Welcome to Accurate, langkah selanjutnya yang dapat Anda lakukan adalah mengklik checkbox remote yang terdapat pada form Create Database. Langkah selanjutnya, isi kolom server name dengan nomor IP address komputer server. Kemudian, pada kolom file nama, ketikkan alamat tempat database baru akan diletakkan di komputer server. Kemudian, ketikkan nama file dengan eksistensi GDB, lalu klik tombol Create dan OK. Tunggu beberapa saat sampai proses pembuatan database selesai dilakukan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar di bawah ini. Baik, di sini ada terlihat gambar ya guys. Setelah proses pembuatan database iQrate selesai dilakukan, langkah selanjutnya Anda dapat login untuk masuk ke dalam database tersebut dengan user IDR dan password supervisor. Password tidak membedakan huruf kecil maupun huruf besar. Baik, sekian ya guys untuk materi pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.